Gus Muhtar, kemarin Siap. Gubernur Jawa Timur waktu habis serah terima jabatan itu kan dapat laporan dari PJ Bupati Sidoarjo sebelum Gus Muhtar menjadi bupati. Itu tentang ancaman relokasi dari beberapa industri yang ada di Sidoarjo. Pesan Ibu kan ke Gus Muhtar harus dikomunikasikan lagi supaya mereka itu tidak jadi relokasi. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan Gus Muhtar? Saya kira ancaman relokasi ini sudah lama, terutama masalah utamanya satu, memang UMK kita ketinggian. Ada beberapa kota yang kemudian sudah ready, misalkan di Solo itu murah sekali, yang pertama. Banyak yang ke Solo, terbang ke Solo, ada juga ke Nganjuk. Apa yang kita lakukan adalah berkumpul bersama dengan para pengusaha, kami menjamin adanya kemudahan investasi serta pemberian insentif kepada beberapa pengusaha terkait pajak dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memproteksi bagaimana kemudian investor tidak lari. Setelah itu yang bisa kami lakukan adalah menjamin ada pengusaha yang ada di Sidoarjo semua ini bisa nyaman. Tidak ada lagi kemudian pungutan liar ini harus diminimalisir dan diselesaikan secepatnya. Karena memang plus minus sebenarnya investor ini nyaman dengan Sidoarjo. Pertama, dekat dengan Surabaya, punya bandara yang kemudian 10 juta penumpang per tahun, dekat dengan pelabuhan, dekat dengan pasar-pasar besar. Tapi memang untuk UMK ini bukan wewenang kami yang pertama. Kita ini sudah kekalahannya di situ. Nah, ini yang harus didorong, apalagi kemudian SDM Sidoarjo ini jauh lebih bagus daripada yang ada di daerah yang lain. Ini yang daya tawar yang tidak dimiliki daerah lain. Kita akan dorong dan optimalkan potensi yang ada di Sidoarjo dan meyakinkan mereka untuk tetap stay di sini. Ya, yang namanya pengusaha itu kan berpikir profit ya, Gus. Benar. Kalau memang sudah tidak tahan lagi, ya mau nggak mau hengkang gitu. Nah, kalau memang itu betul-betul terjadi, langkah apa Gus Muhtar untuk menopang ekonomi Sidoarjo? Kami sudah siapkan beberapa skema sehingga ketika investor ini memang era Sidoarjo itu kota terbesar industri, Pak. Iya, betul di Jawa Timur. Kemudian dampak pandemi ini penurunan kita sekitar 10%. Terparah se-Jawa Timur karena memang pabrik-pabrik besar ada di Sidoarjo. Skema terbaik adalah ini sudah ada di janji kami kemarin di kampanye akan mendorong UMKM yang kita genjot. Artinya memastikan selain investornya kita layani dengan baik, kita akan juga mencoba untuk menggerakkan ibu-ibu menjadi badan pengusaha di daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian ketika hari ini nggak harus buka toko, nggak harus buka pabrik, semuanya bisa dari jual online dan sebagainya. Ini yang harus kita dorong. Ini berkaca dari negara China yang kemudian bisa maju bukan karena industri besar, bukan, tapi karena UMKM-nya. Ini sudah kita rancangkan dari awal, termasuk pemberian kurda 3% kita. Apa itu? Kurda itu apa, Gus? Ini kur daerah, jadi bunga per tahun hanya 3%. Kredit usaha daerah. Jadi untuk usaha mikro tapi daerah bunganya 3%, termasuk juga bekerja sama dengan beberapa bank yang memang kurnya murah, ada 6% banyak sekali. Tapi untuk yang dari DPR asli Sidoarjo, Delta Arta kita dorong 3%. Ini sudah murah sekali. Harapannya untuk apa? Untuk menggerakkan ekonomi. Ekonomi dari bawah tadi ya, Gus? Dari bawah tadi. Baik kawan, Anda masih mengikuti program Wawasan di Radio Suara Surabaya. Kita sedang berbincang-bincang dengan Ahmad Muhtar Ali atau Gus Muhtar, Bupati Sidoarjo. Nah, Gus, ini menarik ya. Kalau memang mudah-mudahan sih kalangan dunia usaha itu paham tentang potensi-potensi di Sidoarjo sehingga tidak jadi hengkang atau tidak jadi lokasi. Tapi kalau memang itu terwujud, saya tertarik dengan istilah ibu-ibu jadi bos. Gitu. Saya kira ini memang skema yang aman. Karena apa? Potensi ini ada. Daripada kita berpangku tangan, memasrahkan diri, dengan sebenarnya kita bisa berlari dengan cara yang lain. Ini yang dipilih pemerintahan Sidoarjo hari ini. Lah kalau semua ibu jadi kita layani dengan baik. Iya.
UMKM kita dorong. Kalau semua ibu-ibu jadi bos lah, ini yang beli siapa kalau gitu? Target kami sebenarnya ada sekitar 10.000 kelompok ibu-ibu. Kita sudah siapkan anggarannya. Di PAK besok mulai kita bisa start. Pertama dari Kurda yang sudah ada di BPR Delta Atas. Kita juga ada program Kurma. Kurma ini program usaha perempuan mandiri. Harapannya ini bisa mengempowering emak-emak untuk bisa kerja, untuk bisa berusaha, untuk menjadi bos, mulai dari yang terkecil apapun itu. Nah itu apa, Gus? Forma itu program pemberian kredit usaha perempuan mandiri. Dan Cuma itu... memang karena anggaran yang kita ambil hari ini, memang kan sudah dibuat tahun yang lalu, bukan kita yang buat. Sehingga harus nunggu PAK Juni. Baru kita mulai itu. Iya. Tapi arahnya, infrastrukturnya memang kita tuju ke UMKM. Nah, Gus Muhtar, kembali ke soal industri tadi. Saya ingat betul bahwa di Sidoarjo memang banyak sekali lokasi-lokasi industri ya, dan bahkan agak campur itu dengan lokasi-lokasi perumahan. Itu dulu Sidoarjo itu ngebut banget tentang kawasan-kawasan industri. Tapi infrastrukturnya tidak menunjang sama sekali, sehingga jalannya sempit-sempit, kemudian banyak yang rusak. Ini apa rencana Gus Muhtar untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengusaha supaya tidak jadi relokasi, Gus? Kalau saya sudah tidak mengorek-ngorek masalah-masalah. Tapi faktanya sekarang yang dihadapi itu, Gus. Sehingga gini, kita harus kembalikan ke rencana jangka panjang. Nah, Sidoarjo kawasan industri itu sebenarnya sejak tahun 2007-2005 kalau tidak salah. Itu memang ada kawasan industri Sidoarjo, Jabon, dan Krian. Nah, sehingga kita di industri ini sesuai dengan peta awal dan berkonsentrasi di sana. Ini untungnya satu. Pertama, bisa memecah kendaraan sehingga yang ada di Gedangan ini nggak crowded seperti itu. Betul. Sehingga Jabon ini kita akan percepat. Alhamdulillah sudah ada kawasan industri sekitar 300 hektar. Harapannya bisa memecah lalu lintas sehingga tidak berhenti di Gedangan. Infrastrukturnya juga sudah siap, Gus. Tinggal jalannya aja diperlebar. Jalannya. Jadi Jabon ini memang dari awal kita sebagai sudah lama sebagai kawasan industri. Sidoarjo, Jabon, dan Siborian namanya. Sidoarjo, Jabon, Krian. Oh, Krian, Siborian ya. Ya. Dan itu memang ada 300 hektar tadi ya, yang sudah ada. Di Jabon ini sudah ready. Memang harus lebih didorong lagi. Harapannya memang ada pemerataan. Jadi tidak semua ini berkumpul di Gedangan, Buduran, Waru. Gedangan, Buduran, Waru, Sedati. Iya. Ngumpul di situ semua. Oke. Nah, tawaran kepada calon-calon investor untuk tertarik meminang Sidoarjo menjadi salah satu tempat mereka melakukan penanaman modal. Apa ini yang dikedepankan selain tadi insentif pajak, kemudian kemudahan usaha, lalu menjamin keamanan, pungli itu yang disikat habis. Saya kira tiga ini sudah menjadi impian banyak orang. Ya. Karena Sidoarjo ini sebenarnya sudah lengkap. Cuma UMK saja memang yang jadi kendalanya. Selainnya orang pasti, pengusaha pasti senang. UMK saja sebenarnya kendala kita, bukan karena yang lain. Baik, Gus Muhtar, monggo dilanjut untuk agendanya. Caranya matur nuwun, kapan-kapan kita akan ngobrol lagi untuk Kabupaten Sidoarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Muhdar Ali, Bupati Sidoarjo.